Provinsi Lampung terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Sekolah Enuma membantu semua anak membangun keterampilan dasar mereka dengan mandiri dan percaya diri. Saya kelas 1 SD Gunung Madu. Saya main sekolah Enuma di GSG Perumahan 2 Gunung Madu. Ada 3 pelajaran, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Belajar pakai tablet seru lah karena permainannya banyak. Habis menyelesaikan semuanya, kita bisa mendapatkan bintang. Wow! Kita membeli binatang yang benar berdasarkan kata yang di sini. Sekolah Enuma juga punya banyak buku dan video, gambarnya menarik. Bencana alam itu bernama tsunami. Saya suka sama lagu rakyatnya. Saya bisa belajar mandiri, bertemu dengan teman-teman, dan belajar pakai tablet. Iya, jadi anak-anak ingin terus bermain karena bagi mereka sekolah Enuma itu asik. Bahkan ada yang pernah datang 30 menit lebih awal sebelum sesi dimulai. Di Lampung, program Sekolah Enuma bekerja sama dengan GMP dan PSMB, melibatkan 455 murid SD kelas 1 dan 2 berusia 6 sampai 10 tahun. Aplikasi Enuma ini telah kami gunakan sebagai bahagian dari program sekolah yang dijalankan di pusat komunitas dan rumah masing-masing anak. Saat ini, anak-anak kami sedang belajar di sekolah secara daring. Program Sekolah Enuma membantu mengurangi tingkat kejenuhan anak-anak. Modal di rumah ini cocok untuk digunakan di berbagai lingkungan pembelajaran. Maka itu, kami berpendapat bahawa Enuma ini bisa diterapkan dalam skala yang lebih besar dan dipakai anak-anak dari berbagai konteks dan daerah di Indonesia. Di PSMI dulunya anak-anak kami kesulitan dalam pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Sekarang saya lihat anak-anak lebih memahami bahan pelajaran. Saya sebagai guru dapat mengakses website untuk melihat progres anak-anak dalam melakukan permainan aplikasi. Setelah Raza main sekolah Enuma, Raza jadi cepat menangkap pelajaran. Dan Raza jadi senang belajar. Sebagai orang tua, saya senang melihatnya. Maka itu, untuk mendukung pendidikan pelajar muda di Lampung, Sekolah Enuma hadir untuk memberikan petualangan belajar yang berkelanjutan untuk semua anak. Halo Sobat Stepnesia, kita berjumpa lagi di podcast kita di Stepnesia. Jadi kita sekarang berdua saya, Mas Muhammad Hafiz Iskandar dari Stepnesia juga. Terus juga ada Kak Arsya. Halo Kak Arsya. Halo, aku akan jadi teman kalian bincang-bincang malam kali ini. Dan kali ini kita ada tamu istimewa ya, Pak Davi ya? Iya, benar sekali. Ada tamu yang benar-benar istimewa juga. Namanya Mas Leo. Halo Mas Leo. Halo Mas Davi, Mas Arsya. Selamat malam. Halo. Sehat Mas? Gimana kabarnya? Sehat-sehat. Oke, jadi kebetulan Mas Leo ini akan menjadi bintang tamu kita malam ini untuk sharing-sharing ya di podcast kita. Nah, buat teman-teman yang baru nonton podcast Stepnesia atau baru dengar podcast Stepnesia, Stepnesia adalah startup yang bergerak di bidang informasi, konsultasi, dan juga inkubator bisnis digital. Jadi kalau teman-teman misalnya mau tahu tentang gimana sih bikin bisnis secara digital, ataupun kayak misalnya buat bikin startup atau kerja di startup, atau kepo tentang hal berbau startup, bisa cek Stepnesia di sosmed kita, ataupun di website kita di stepnesia.com, kayak gitu. Nah, kita juga sebenarnya hobi nih buat perkenalin startup-startup lain yang sebenarnya luar biasa di Indonesia, orang-orang Indonesia yang kerja di startup, yang bikin startup, ataupun yang ngembangin startupnya kolaborasi dengan banyak macam pihak, kayak gitu, bukan begitu Kak Arsya ya? Betul. Yes, betul banget Bang Nafi ini. Ini salah satunya juga yang akan kita angkat adalah salah satu startup mengenai pendidikan ya. Ini akan ada terobosan-terobosan baru tentunya, ini buat asik banget buat diikutin pastinya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk aja nih ya, Kak Davi ya? Iya, boleh. Mungkin Kak Leo boleh perkenalin nggak sih? Kan tak kenal maka tak sayang. Jadi karena kita ingin sayang juga dengan Kak Leo dan juga startupnya Kak Leo, bolehlah perkenalan dikit kepada kita, teman-teman, dan juga para pendengar semua di sini. Oke, thank you banget nih waktunya buat teman-teman dari Stepnesia juga yang sudah beri saya kesempatan buat share. Saya Leo, saya lahir di Surabaya, jadi buat teman-teman di Surabaya, aku arek Surabaya pisan.
Jadi di Asik. sini saya di sini saya dari Surabaya, tapi sekarang saya tinggal di Jakarta dan bersyukur sekali bisa join dan bekerja sekarang di Enuma, sebuah education teknologi startup yang beroperasi di US dan Korea Selatan. Namun di tahun ini Enuma mulai membuka kesempatan untuk membantu pendidikan di Indonesia. Nah, detailnya seperti apa nanti kita bakal bisa ngobrol bareng sama teman-teman Stepnesia nih. Begitu. Kita gali bareng-bareng ya pasti ya malam ini ya, kita kupas tuntas habisnya. Betul. Oke, mungkin langsung mungkin udah pada penasaran ya, mungkin pengen tahu ini sebenarnya Enuma tuh apa sih gitu, dan asal mulai gimana sih? Kenapa namanya Enuma gitu? Kayak namanya agak-agak unik soalnya kalau boleh tahu Kak. Terus base-nya kan di Korea sama di US itu yang duluan di mana sih? Apa emang dua-duanya? Terus masuk Indonesia kayak gimana kalau boleh tahu Kak? Oke. Jadi sederhananya, jadi Enuma ini mulai berdiri atau mulai pertama kali itu di US, di Berkeley, California di tahun 2012. Dan di situ ada 2 orang nih, suami istri gitu, yang sekarang juga jadi pimpinan saya di Enuma. Jadi seorang insinyur yang benar-benar terkenal banget dan juga game designer yang juga pinter banget. Awalnya mereka tuh bikin gamesnya tuh buat orang-orang dewasa gitu awalnya. Tapi once a day mereka mempunyai putra yang ternyata berkebutuhan khusus. Dan di situ mereka mulai berpikir nih gimana kalau misalnya buat games tapi yang untuk anak-anak gitu. Dan anak-anaknya nggak cuma semua anak, tapi bahkan anak-anak berkebutuhan khusus atau mungkin malah nggak memiliki sumber daya yang cukup untuk belajar. Dan inilah akhirnya keluarlah Enuma sendiri itu di tahun 2012 di Berkeley, California. Itu, dan basically memang kenapa ada juga di Korea Selatan, karena kedua orang ini juga lahir dan berkewarganegaraan Korea Selatan, berasal dari Korea Selatan. So jadi tapi kalau misalnya ditanya dimulai di awal pertama kali di Berkeley, California gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita punya headquarter ada 2 di US dan di Korea Selatan gitu. Jadi saya di Indonesia juga saya kerjanya remote gitu sih. Jadi kan seperti itu, karena juga yang saya lakukan juga project-project di Indonesia seperti itu. Oke, berarti Kak Leo kalau koordinasi dipanggilnya Opa ya? Opa. Ya, gitu, betul banget. Jadi kalau misalnya ini hal lucunya kalau misalnya meeting itu berasanya kayak sama teman-teman nonton drama Korea gitu ya, karena pimpinan orang Korea, teman orang Korea, ada Vietnam gitu ya, bener kayak multikultural gitu, dan belajar baik juga sih ternyata tentang Korea dan bagaimana mereka bekerja dan budayanya gitu, menarik juga ternyata. Oh ya, menjawab pertanyaan Mas David tadi juga, kenapa namanya Enuma? Betul ya, tadi belum ini ya. Jadi namanya Enuma sendiri ini dari kata enumerate gitu. Jadi menyebutkan satu persatu gitu. Jadi maksudnya adalah di sini benar-benar Enuma kita punya visi atau komitmen benar-benar untuk mendedikasikan kesuksesan atau membuat anak-anak, setiap anak itu satu persatunya itu benar-benar berhasil, sukses, dan termasuk diantaranya yang tadi anak-anak yang berkebutuhan khusus juga gitu. Jadi for everyone, for every child gitu ya. Jadi buat anak-anak, semua anak-anak gitu. Jadi harapannya ada anak-anak nggak ada yang tertinggal satupun untuk merasakan pendidikan dasar tentunya yang jadi target utama untuk Enuma ini sendiri. Gitu sih. Oh, cool ya. Berarti memang inspirasinya keren ya. Kenapa jadi nama Enuma ya? Ya betul. Nah, nanti aku juga pengen tanya, ini sebenarnya kan yang diangkat ini lebih ke pendidik ya. Kenapa akhirnya memilih untuk fokus ke bidang pendidikan nih? Awalnya kan ibaratnya kalau startup sendiri awalnya kan udah banyak tuh, mungkin bisa ngambil di F&B, ngambil di bisnis lainnya. Tapi kenapa fokusnya lebih ke pendidikan? Ini kayak pendidikan oke nih buat kita garap nih. Gitu. Mungkin ada terobosannya tadi, ada hubungannya dengan game ya kayaknya. Betul. Jadi memang kalau misalnya ngelihat ya, ternyata sebelum di Indonesia mereka Enuma ini kan ada di US dan di negara-negara lain, dan memang nggak hanya di Indonesia masalah pendidikan masih menjadi masalah utama gitu kan ya. Bahkan kita tahu juga beberapa negara berhasil juga karena sumber daya manusianya yang terdidik dengan baik gitu. Jadi ini jadi base dasar informasi umum yang sebenarnya kenapa Enuma ada, dan hal yang menariknya adalah karena adanya potensi dan bakat terkait games, desainer dan lain sebagainya, akhirnya membuat ini jadi jawaban
untuk anak-anak kalau misalnya disuruh belajar, kita mungkin jadi orang tua akan berpikir susah sekali buat anak-anak buat belajar, tapi nggak juga gitu. Ada mungkin jalannya, dan mungkin salah satunya adalah Enuma yang memberikan games buat anak-anak atau pembelajar usia dini yang buat mereka buat jadi nggak bosen buat belajar, dan menurut kami mereka mungkin jadi malah nggak terasa kalau mereka sebenarnya lagi belajar gitu sih, dan mereka bisa belajar secara mandiri juga itu sih. Jadi kayak santai ya, lebih santai gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong soal kontennya nanti lebih detail, kita juga itu ada banyak sekali kontennya gitu, dan itu membuat anak-anak tuh jadi punya pilihan belajar gitu ya, yang kalau misalnya sekarang mungkin zaman kita dulu mungkin atau zaman saya nih ya yang udah lama banget sekolah, mungkin pilihan kita cuma buku atau internet pun juga waktu itu belum bagus gitu kan, tapi di sini ada banyak sekali pilihan, dan semoga Enuma menjadi salah satu pilihan yang benar-benar solutif untuk anak-anak pembelajar usia dini gitu. Tapi ini menarik banget sih Mas, karena pengalaman saya juga pas kecil dari kayak SD gitu, saya bisa bahasa Inggris gara-gara main game. Kayak dulu kan main Harvest Moon. Oh ya benar. Nah, secara nggak langsung kayak pelatih kan skill game, skill belajar ya, belajar bahasa Inggris ya. Terus juga kita sempat main game online ya. Jadi kayak kita pernah pelatih buat instruksi organisasi. Jadi ya mungkin ya cara yang paling cepat buat masuk, dan ya brilian sih kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu misalnya ada peran spesifik nggak sih? Kan tadi kayak di Enuma kan ada di US juga tuh, terus ada juga di Korea Selatan, dan sekarang di Indonesia. Ada bedanya nggak sih peran atau kegiatannya, atau kayak sama aja atau gimana? Karena kan karakteristik orang biasa beda-beda tuh. Anak-anak mungkin di Pulau Jawa mungkin juga beda, kadang di Sumatera dan lain-lainnya. Good question. Jadi tentu beda-beda. Jadi kalau misalnya buat Enuma sendiri, cara membedakannya kita diferensi dari produknya ya gitu. Jadi kalau misalnya di US kita punya To Do Math gitu kan, ada juga beberapa produk kita namanya Kid School yang menang juga X Prize. Jadi ada X Prize gitu di tahun 2019, dan Enuma menjadi juara pertama Global X Prize namanya. Itu kalau nggak salah yang menyelenggarakan atau ngasih dananya itu Elon Musk. Jadi Elon waktu itu bikin kompetisi ini, dan Enuma juara 1, dan itu juga akhirnya yang membuat Enuma semakin punya banyak tempat buat akhirnya berkembang gitu. Bersyukur sekali 2019 itu. Jadi kita Enuma itu punya diferensi produk itu sendiri sih. Di US punya To Do Math itu lebih ke matematika, dan kalau bisa kita ngomong matematika pasti beda ya matematika Indonesia sama matematika di US gitu. Ada juga Kid School. Kid School itu tadi yang menang lomba di Global X Prize di tahun 2019, dan itu juga beda juga produknya untuk kepentingan lomba waktu itu dan membantu project waktu itu pilot di situ. Lalu untuk produk lainnya itu kalau di Indonesia kita namanya Sekolah Enuma gitu. Jadi diferensi produk ini yang membuat lebih spesifik gitu. Jadi saat kita buat produk Sekolah Enuma itu produknya benar-benar berdasarkan kurikulum Indonesia gitu. Jadi benar-benar untuk anak Indonesia gitu. Dan ini kurikulumnya kita gunakan adalah kurikulum nasional gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal konten, apa sih yang ada di aplikasi Sekolah Enuma, kita ngomongnya itu ada matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris gitu sih. Jadi memang target Enuma adalah pembelajar usia dini gitu, dari 5 sampai 8 tahun gitu. Dan saya rasa banyak sekali startup ya gitu, dan memang Enuma memilih untuk membantu atau menargetkan pembelajar usia dini gitu, karena kita merasa kalau misalnya dasarnya sudah kuat, soal bahasa, soal perhitungan, mungkin ke depannya mereka akan jauh lebih mudah untuk belajar hal lain seperti itu, gitu sih. Dari diferensi. Kebetulan kan masa pandemi juga kan ya, buat belajar kan agak sulit ya, apalagi buat tatap muka. Ini jadi solusi juga ya. Betul. Untuk masa sekarang. Kamu kalau boleh tahu, tadi kan udah ada fitur-fiturnya, tapi kalau mungkin ngasih gambaran singkat aja, konten yang ada di Enuma ini seperti apa sih? Mungkin kan tadi ada 3 pelajaran tuh kan. Betul. Kalau kita untuk lebih ke caranya biar nggak monoton, biar anak-anak usia dini ini lebih terpikat tuh kayak gimana sih? Anggap aja kita anak-anak usia dini, Mas. Kakak, tolong mau tunjukin. Ayo, Mas. Tunjukin ya. Teleponnya minus ya. Pasaran turun ntar. Ya, jadi sebenarnya kayak games-gamenya itu sederhana banget. Kalau misalnya di awal-awal mereka tuh akan dikasih, sebenarnya kontennya hampir sama semua, tapi konten gamenya hampir mirip-mirip. Cuman mungkin materinya berbeda tergantung pelajarannya ya. Cuman gamesnya itu bisa kayak dari misalnya soal belajar ABC gitu kan. Kalau misalnya anak 5 tahun kan mereka belum bisa baca gitu. Mereka akan diberikan, jadi 3 hari pertama mereka akan bermain gitu ya. 3 hari pertama mereka akan bermain. Sederhana kayak misalnya main garis thread gitu kan. Biar membiasakan mereka, habis itu coba angka 1 gitu thread.
Kalau mereka nggak tahu ya udah dibiasakan 2 gitu kan. Kalau anak 5 tahun mungkin kita perlu mengajarkan mereka untuk menulis dengan benar kan. Kadang-kadang ada yang 2 dari bawah, tapi kita benar mengajarkan 2 dari atas kayak gitu, angka 5 terus ABC gitu kan. Sampai akhirnya bertahap sesuai dengan kurikulumnya, seperti itu sih. Nah, itu untuk bahasa Indonesia, matematika seperti itu. Nah, hal lainnya lagi yang ada di konten Sekolah Enuma itu yang membuat menarik adalah soal buku digital. Jadi anak-anak yang mungkin belum bisa baca buku itu nggak masalah banget karena buku digitalnya itu bisa keluar suara. Jadi waktu buku digital dibuka, dipencet misalnya nih soal budaya Indonesia gitu. Indonesia adalah negara maritim. Nah, saat kata Indonesia adalah negara maritim, itu words Indonesia itu di bold warna gitu. Jadi itu bisa anak-anak bisa dengar, bisa lihat, dan oh ya walaupun mereka bisa baca, minimal mereka tahu story-nya. Kalau yang lagi belajar baca, mereka bisa sambil mengeja, oh Indonesia tulisannya seperti ini gitu. Dan menariknya lagi buku digitalnya ini nggak hanya soal pelajaran matematika ya. Misalnya matematika mereka belajar soal tambah kurang atau apa. Buku digital ini soal budaya Indonesia, ada soal batik, ada soal persahabatan, ada soal pahlawan-pahlawan. Saya pernah baca soal pahlawan Kartini, itu ada story-nya tapi dibuat dengan desain Enuma sendiri, jadi kayak Kartini-Kartini yang kecil tapi story-nya masih sama dan nggak mengurangi story sebenarnya. Dan mungkin juga ada video lain yang soal terkait sebenarnya kita ngomongnya soal bagaimana anak-anak harus menghadapi bencana alam di Indonesia, karena kita tahu ternyata Indonesia juga salah satu negara yang cukup baik dengan bencana alam gitu. Jadi mulai sejak dini mereka kita berikan video-video yang benar-benar membantu mereka pemahaman terkait bagaimana menghadapi bencana alam dan sebagainya. Terus satu konten lagi itu terkait buku digital tadi ya, buku digital dan video digital sih. Jadi kayak jadi 3 kontennya permainan, buku digital sama video digital gitu sih. Jadi ketiga konten ini tuh membantu adik-adik untuk bermain gitu. Tapi basically yang harus mereka selesaikan dalam keseharian adalah permainan itu sendiri gitu. Untuk buku digital dan video digital itu adalah pilihan. Kalau mereka lagi bosan, mereka tinggal pilih menu dan buka gitu. Dan itu free juga untuk mereka buka gitu sih. Wih, enak banget ya anak-anak zaman sekarang udah dapat fitur kayak gitu. Kayak kalau dari zaman dulu udah ada Enuma, kita masuk IPAS ya, nggak IPS. Bisa jadi kayaknya. Betul. Iya gitu. Dan harapannya sih dengan mempermudah banyak pilihan anak-anak ya sekarang ya untuk permainan, pendidikan atau pembelajaran digital ini, anak-anak bisa terus belajar gitu ya dengan mudah. Tapi itu soalnya kan ada anak-anak mungkin ada fasilitas yang harus dipakai kan ya, kayak kita udah sempat ngecek di website sama di YouTube-nya kalau nggak salah kan, ada yang pakai tablet, terus ada pakai HP segala macam. Itu harus ada koneksi internet nggak sih? Terus kayak misalnya anak-anak yang mungkin di desa yang sebenarnya semangatnya tinggi atau apa, yang orang tua milenial kayak kita yang pengennya anaknya lebih baik, itu apakah ada kayak fitur yang berbeda atau kayak gimana? Kayak gitu sih kalau boleh tahu. Ya, betul. Jadi saat ini bisa diakses di handphone dan di tablet, gitu ya, Android. Masih di Android dan di tablet ya. Jadi kayak basically handphone Android RAM dengan 3 udah bisa pakai aplikasi ini gitu. Nah, good question juga tadi. Itu juga jadi satu hal atau problem yang sebenarnya saat kita buat digital atau learning gitu kan pasti masalahnya dari internet gitu kan ya. Dan itu tim Enuma sudah 8 tahunan lebih mengerjakan ini, developing ini, khususnya untuk Indonesia baru 1 sampai 2 tahun terakhir ya. Gitu. Tapi untuk bagaimana menemukan komposisi yang pas untuk belajar setiap saat secara mandiri gitu. Akhirnya tim Enuma bersyukur banget bisa menemukan formula yang pas untuk akhirnya anak-anak tidak harus belajar menggunakan internet. Jadi aplikasi ini tuh salah satu kelebihannya adalah tidak perlu terhubung dengan internet. Gitu. Tapi tetap perlu ya kalau awal sekali untuk install perlu internet. Tapi saat bermainnya anak-anak nggak perlu internet gitu. Jadi saat main videonya, main buku digitalnya, main permainannya itu nggak perlu internet. Jadi saat kalau misalnya memang ada program yang di pedalaman gitu ya sudah mungkin saat di kota diinstal, saat yang memang tidak ada internet ya sudah tidak apa-apa gitu, tidak ada masalah karena kita bisa menggunakannya tanpa internet gitu sih. Jadi itu sih yang memang Enuma juga berikan secara maksimal untuk pembelajar dimanapun gitu, agar mereka bisa belajar mandiri tanpa bantuan, bukan bantuan ya, tanpa berharap dibantu orang tua juga gitu. Karena kita game designer kita berusaha banget untuk membuat games ini. Kalau misalnya teman-teman tahu games lainnya, anak-anak itu benar-benar belajar secara mandiri, dan ini juga ya hal yang
jadi target Enuma di mana anak-anak itu bisa belajar secara mandiri tanpa harus benar-benar membutuhkan didampingi selalu orang tua. Mungkin orang tua akan membantu saat diperlukan saja, misalnya perlu ngecas tabletnya atau HP-nya habis gitu. Itu harapan-harapannya sih. Mas, paling kalau boleh aku nanya nih, ini kan menarik banget, salah satu terobosan baru juga. Cuman mungkin kita tahu juga ada sedikit aplikasi serupa juga yang ada di Indonesia. Mungkin Mas pernah dengar ruang BK gitu kan, atau ruang les, mungkin Mas pernah dengar juga ya, mirip-mirip kayak gitu. Kira-kira ada ini nggak sih perbandingan atau perbedaan yang signifikannya di apa? Mungkin kayak kalau dari si Enuma ini punya keunggulan di sisi apa, dan kalau boleh tanya juga untuk pengenalan strateginya nih, pengenalan ke masyarakatnya seperti apa sih? Jadi biar bisa lebih pada tahu. Oke. Good question lagi ya. Jadi memang betul gitu. Kalau kita ngomong soal startup pendidikan, saya pribadi bersyukur itu nggak hanya Enuma gitu. Jadi kita bisa bekerja bersama-sama gitu ya. Kalau misalnya Enuma mentarget anak 5-8 tahun, startup lain ada yang mentarget dengan usia-usia yang berbeda, dengan konten-konten yang berbeda gitu. Dan saya rasa betul juga kata Mas Arsya, ada juga perbedaan, ada juga kelebihan, dan juga ada hal yang perlu dikembangkan lagi gitu. Dan kalau soal Enuma di sini memang kita mencoba untuk memberikan jawaban buat anak pembelajar usia dini di mana mereka itu disediakan dengan pembelajaran digital yang menarik gitu ya, gitu. Saya jujur saya nggak bisa ngomong juga perbedaan secara detail dengan apa yang disebutkan oleh Mas Arsya, karena mungkin saya juga nggak tahu produknya secara detail di dalamnya gitu. Tapi kalau saya lihat secara awam sebagai orang awam, mungkin kalau misalnya perbedaannya ya ini, kalau Enuma ini lebih ke benar-benar anak ini belajarnya secara mandiri gitu, nggak ada kayak bukan nggak ada ya, jadi kayak nggak ada kayak guru sedang mengajar dan anak sedang mendengar gitu, tapi kayak mereka sedang bermain secara mandiri gitu, dan mereka bisa menentukan permainan apa yang mereka akan lakukan gitu. Karena kalau misalnya kadang-kadang kita bermain kan mungkin kita atau mengikuti program yang lain, kita harus setelah ini kita harus ini dan ini dan ini gitu. Di Enuma juga ada level gitu, tapi mereka masih punya pilihan lain kan untuk membuka buku digital ataupun video digital lainnya gitu sih. Jadi pendekatan-pendekatan itu yang Enuma mungkin sedang fokuskan gitu. Dan kemudian untuk pendekatannya untuk masuk ke Indonesia, tentunya kami mencoba sekali untuk bekerja sama dengan kebetulan saya juga membantu ini untuk bekerja sama dengan beberapa organisasi yang memang punya kebutuhan akan produk ini gitu ya. Jadi again kita ngomongin soal marketing atau mungkin ngomong soal apa ya, kebutuhan bisnis di situ kan the first things itu adalah soal customer-nya ada apa enggak gitu kan. Jadi kadang-kadang kita kan kebalik, kadang-kadang saya pribadi juga pernah bikin bisnis, kalau kita ngomong soal bisnis kita ngasih jawabannya dulu gitu loh. Tapi saat dikasih jawabannya apakah ini dipakai atau tidak itu nggak ada gitu. Jadi kayak pendekatan yang pertama yang kita lakukan adalah kita benar-benar mencari benar organisasi yang membutuhkan, dan sekarang kita juga sedang bekerja sama gitu untuk organisasi ini membantu murid-murid di sekolah tersebut untuk menggunakan aplikasi kita yang sudah kita juga uji coba sebelumnya. Kalau boleh cerita, kita udah pernah uji coba di Medan dan di Lampung selama 3 bulan. Kita ngomongnya beta testing program, dan sejauh ini berhasil dan ada kenaikan di setiap hasilnya kayak gitu sih. Itu yang memang sedang kita fokuskan. Jadi kita mencari organisasi ataupun company ataupun sekolah yang benar-benar yang membutuhkan gitu sih. Kalau kayak organisasi atau bisa yang kayak individu, kayak misalnya papa muda atau mama muda yang kepo kan, pengen ngajarin anaknya gitu. Kayak misalnya Arsya itu sebenarnya punya keponakan juga, jadi Arsya ini sudah siap ya rekan-rekan sekalian kalau ada yang berminat, sudah berpengalaman sekali sama ponakannya. Oh ini nanti langsung apply aja. Tapi possible nggak sih Mas, misalnya kita kan baru tahu nih Enuma, terus kita kepo, terus kayak misalnya Arsya punya ponakan, kepo kan pengen nyobain juga ponakannya, apa harus organisasi atau kayak bisa juga kayak gitu? Kalau untuk sekarang Enuma ini hanya bisa dipakai untuk organisasi yang bekerja sama dengan kami gitu. Karena Enuma sendiri belum officially launching the aplikasinya for public gitu ya. Jadi masih bisa kayak misalnya Mas Arsya punya organisasi, Mas Leo kita punya 2.000 anak nih yang mau main sekolah Enuma gitu. Akhirnya kerjasama sama Enuma, oke, Mas Arsya kita share aplikasinya ya, oke, tabletnya udah tersedia dan sebagainya, oke, set up, akhirnya main sekolah Enuma gitu-gitu. Itu sih mungkin masih bisa untuk sampai saat ini, tapi kita ke depannya berharap secepatnya itu bisa ini doakan ya, ini masih di godok dan secepatnya, dan kita bisa berharap itu bisa
publish secara publik dan bisa dengan mudah untuk di-download dan dipakai untuk anak-anak Indonesia gitu, terutama yang soal bahasa Indonesia gitu. Karena ini fun fact ya gitu, kalau misalnya teman-teman sendiri kayak kita mungkin masanya orang Surabaya, orang Jawa Timur, kita tahu kalau misalnya kita lagi ngomong sama teman-teman kita di rumah kita masih menggunakan bahasa daerah, sebenarnya bagus gitu. Dalam artian kita masih melestarikan bahasa daerah tersebut gitu. Tapi dalam kebutuhan secara nasional bahasa Indonesia ternyata nggak banyak anak-anak yang bisa literasi gitu atau menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu. Dan kita fokus untuk nantinya mungkin kita lagi berusaha banget untuk memberikan nge-publish terlebih dahulu untuk aplikasi yang bahasa Indonesia, mungkin free mungkin, atau mungkin juga berbayar dengan nominal yang sudah ditentukan, dan kami rasa memang sesuai gitu ya untuk bisa untuk bisa dipakai dan tidak terlalu mahal gitu ya untuk anak-anak bisa belajar menggunakan aplikasi ini gitu sih. Jadi untuk sekarang masih untuk kerjasama masih untuk organisasi yang bekerjasama dengan kami, tapi kedepannya kita lagi berusaha banget secepatnya gitu sih. Amin. Boleh aku nanya nih Mas, ini kan udah menarik banget nih, udah pasarnya juga udah ketahuan juga. Cuman ada gambaran nggak sih kalau si Enuma ini akan ada engaging juga dengan sekolah gitu? Dan untuk kurikulumnya itu kurang lebih kira-kira sama nggak sih gitu loh? Oke. Yap, jadi mungkin saya cerita sedikit yang soal uji beta testing yang di Lampung dan Medan ya. Lampung itu kita membuat sistem sekolah Enuma atau mungkin program sekolah Enuma. Kita mau uji beta testing ini dalam sebuah basic sekolah gitu. Jadi kalau misalnya waktu itu mereka tuh ada di perkebunan gitu, di perkebunan. Jadi anak-anak ini datang ke hall gitu ya, terus main sekolah Enuma selama 1 jam gitu dengan teman-teman satu kelas gitu, terus kembali ke rumah dan setiap hari selama 3 bulan gitu. Nah, berbeda dengan yang ada di Medan, itu adalah community base, di mana seperti ekstrakurikuler. Setelah pulang sekolah, mereka siang sudah sekolah, terus mereka sorenya kumpul di salah satu rumah di Balai RW, di 9 lokasi di Medan. Itu anak-anak yang memang membutuhkan banget akses untuk belajar. Jadi mereka datang ke lokasi Balai RW, lokasi-lokasi disediakan untuk belajar atau mungkin rumah warga gitu ya, selama 1 jam bermain sekolah Enuma selama 3 bulan di Januari tahun ini sampai dengan Januari sampai dengan April tahun ini itu selama 3 bulan. Dan itu salah satu contoh bagaimana aplikasi sekolah yang digunakan gitu ya. Jadi selama 3 bulan, dan yang tadi saya katakan juga itu hasilnya dari setiap mata pelajaran ada peningkatan gitu ya. Untuk setiap anak ini. Jadi sedikit cerita, jadi dalam aplikasinya ini saat teman-teman memainkan 3 kali games, itu ada placement test seperti kita mungkin tes IELTS or something, itu kan ada placement test kan. Saya Leo, kayaknya Leo ini mengerjakan bahasa Indonesia jelek gitu, berarti mungkin kurang bagus. saya akan diberikan level sesuai dengan kemampuan bahasa Indonesia saya, level permainan gitu. Jadi setiap anak itu punya hal yang berbeda, jadi nggak bisa di-compare satu sama lain gitu. Mas Davi mungkin pintar daripada saya gitu ya, jadi Mas Davi udah di level berapa, saya di level berapa gitu. Jadi kayak mungkin itu berbeda gitu ya. Jadi ini contohnya kayak gitu sih Mas, jadi kayak gitu. Nah, tapi setelah placement test, anak-anak udah bermain di posisinya masing-masing. Setelah 1 minggu periode itu mereka diberikan ujian dasar. Ujian dasar ini untuk mengetahui kemampuan mereka sebelum dan sesudah bermain gitu. Nanti setelah 3 bulan kita berikan ujian akhir di mana soalnya itu sama persis terkait matematika, bahasa Inggris, dan itulah yang menjadi basic atau dasar acuan kita bagaimana hasilnya gitu. Dan bersyukur untuk hasilnya ada peningkatan gitu. Bahkan anak-anak juga kalau di Medan itu literasi digital itu anak-anak sedikit ya yang bisa mengakses handphone dan lain sebagainya. Dan waktu itu karena lokasinya memang sangat agak mendalam gitu, jadi anak-anak ini sangat-sangat excited karena mereka datang itu bisa main handphone yang mungkin mereka itu mungkin orang tuanya pun punya tapi nggak dikasih gitu atau bagaimana gitu kan. Kalau di Jakarta mungkin satu anak punya 1 handphone ya, kalau di sana tuh nggak ada gitu. Jadi itu juga yang kami juga ingin berikan ke anak-anak sekarang, akses mengenai digitalisasi itu sendiri, karena kedepannya kita bisa lihat ya teman-teman, kalau misalnya memang teknologi is going bigger dan lain sebagainya, berkembang. Jadi harapannya ini juga menjadi satu alat buat anak-anak yang belum pernah
mendapatkan literasi digital bisa mengakses itu juga gitu sih. Itu yang salah satu kerjasama yang kita lakukan di Lampung dan di Medan gitu. Jadi kedepannya nih, kalau misalnya sekarang kemarin pas banget di tanggal 17 Agustus, kalau ngomongin soal sekolah, kita lagi bekerja sama dengan satu organisasi sekolah terbesar nih, teman-teman, di 5 provinsi untuk 3.000 anak gitu ya, bersama dengan Sekolah Muhammadiyah dan Aisyah gitu ya. Jadi untuk anak TKA dan IKB kelas 1 dan kelas 2, 3.000 anak itu di 5 provinsi kita akan bekerja sama untuk anak-anak tersebut bermain aplikasi sekolah Enuma gitu dalam satu periode gitu sih. Gitu. Jadi depannya bisa bertambah terus. Wih, riset udah gede banget nih. Tapi tadi soalnya kan banyak hal yang luar biasa banget tuh inovasi Enuma dan yang pilot project ya, kan beta segala macam ya. Kalau boleh tahu nih, biasa kan kita ada planning Mas, tapi kan kadang realisasinya itu agak beda. Nah, tantangan terbesarnya apa sih Enuma itu yang pas implement rencana-rencana luar biasanya, tapi pasti lapangannya ternyata agak kerikil dikit lah kayak berbeda gitu. Ya, berbeda. Cool. Kalau saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya, tantangan terbesarnya sebenarnya adalah perangkatnya itu sendiri sih, atau alatnya ya. Dan kita nggak bisa bohong kalau misalnya Indonesia masih kurang sekali akses untuk handphone, tablet, kemudian juga komputer. Secara general komputer, saya aja sendiri punya komputer tuh kalau nggak salah saya waktu kuliah gitu loh. Jadi ya kita bisa lihat, padahal saya tinggal di kota gitu, bukan jadi kayak kita bisa lihat bagaimana saudara kita yang aksesnya sangat terbatas gitu, dan memang sejauh ini adalah perangkat itu sendiri gitu. Jadi bagaimana kita Enuma juga bisa membantu organisasi untuk bernetworking dengan pemerintah, dengan swasta, dengan dengan sektor swasta untuk benar-benar menyediakan perangkat ini dan agar bisa digunakan untuk anak-anak gitu. Karena ya lagi-lagi ya gitu, kalau misalnya ngomong soal pembelajaran online juga butuh handphone gitu kan, pembelajaran online butuh tablet, butuh komputer gitu, dan untuk aplikasi sekolah Enuma sendiri juga butuh itu gitu. Jadi challenge terbesarnya sebenarnya adalah itu gitu. Jadi kayak bagaimana kita bisa menyediakan perangkat ini gitu. Nah, challenge berikutnya adalah sebenarnya adalah soal ini sih, soal bagaimana membuat anak-anak itu gak bosen sama gamesnya gitu. Saya rasa teman-teman juga pernah main games gitu ya, maksudnya saat ini kok challenge-nya kayak gini doang gitu ya, itu benar-benar gitu ya, kurang menantang, ini kurang susah nih, kayaknya soal ini gampang deh gitu. Mungkin Arsya ngomongnya kayak gitu, buat saya susah banget nih gitu. Kayak gitu kan, ini kayak kurang greget nih, ini kayak tantangannya apa gimana gitu. Nah itu benar-benar yang buat kita karena kita nggak lagi di usia itu, jadi kita nggak pernah tahu ini gampang atau gimana gitu. Dan we are trying every day untuk mendengarkan feedback dari anak-anak kayak kayak level ini terlalu susah deh, kayak level ini terlalu gampang deh, kayak level ini bagusnya dikasih games ini deh, ditambahin ini deh. Itu adalah challenge yang buat kita harus sadar setiap harinya gitu. Buat saya pribadi juga, kalau misalnya ada someday orang yang mungkin anak ngomong, kalau ponakan saya kebetulan pernah ngomong gitu, malah tantangannya adalah susah melepaskan tablet itu dari ponakan saya, kalau tantangan saya ya. Tapi ada tantangan lain adalah yang mungkin anak-anaknya cepat bosen gitu loh. Jadi gimana cara anak-anak yang tipe-tipenya cepat bosen ini bisa tetap keep trying, playing gitu, tetap bermain gitu. Dan itu jadi tantangan buat kita dan buat games, especially buat games designer kita yang benar-benar harus desain gamesnya. Dan tantangan berikutnya juga adalah keep moving dengan kurikulum yang berubah-ubah gitu. Ya sebenarnya ini ada tantangan yang memang akan dihadapi gitu. Jadi kita harus siapkan terus. Jadi misalnya permainannya udah ini kayaknya udah kurikulumnya kita rasa udah nggak relevan gitu ya. Jadi kita harus update, upgrade gitu. Jadi games-gamesnya itu sih yang lebih ke tantangan gitu. Dan kalau soal di lapangannya sendiri, tantangannya itu tadi itu medannya gitu. Kalau kita ngomong soal di Lampung, bersyukur itu medannya juga cukup menarik di Lampung ini, di perkebunan. Jadi waktu tim kesana pun, saya belum pernah kesana, tapi ada tim yang kesana benar kayak jalannya masih lumpur, mobil itu benar waktu datang kotor, itu benar kayak tantangan yang aduh capek banget gitu. Tapi waktu melihat hasil selama 3 bulan anak-anak bisa berkembang itu kayak it's paid off gitu loh. Jadi kayak nggak apa-apa lah, udah yang capek-capek kemarin gitu. Tapi kita ngeliat perkembangan anak-anak setiap hari. Bahkan anak-anak itu sampai kita ngomong kayak pengen belajar lagi, itu something yang kita pikir kayak wow gitu. Nah kalau di Medan sendiri sama juga, tantangannya lebih ke lokasi gitu. Dimana kita dulu ada 9 titik gitu ya. Jadi kayak itu juga sih yang
yang jadi tantangan di lapangan. Dan satu lagi sih untuk bagaimana mensosialisasikan ini kepada orang tua yang masih dalam pengertian bahwa gadget atau perangkat ini membuat anak-anak malas gitu, atau membuat anak-anak bermain terus gitu. Jadi ada beberapa orang tua yang kita nggak bilang pengertiannya salah ya, tapi mungkin kita bisa bilang pengertiannya itu belum lengkap. Jadi karena belum tahu aplikasinya adalah aplikasi permainan, jadi mikirnya kayak, oh, anak saya main terus gitu. Padahal sebenarnya waktu mereka main tuh mereka learning something new gitu. Cuman kan kalau orang tua nggak tahu dalamnya, akhirnya mereka nggak tahu. Dan akhirnya waktu itu kita coba untuk akhirnya kita tetap kasih tahu gitu, dan waktu diberitahu dan orang tua juga mencoba main, oh ternyata wah mereka bersyukur bahwa malah bersyukur malah tetangganya ada yang, Mas gimana nih, bisa ikutan nggak anak saya dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu sih. Jadi kayak memang ada struggle atau challenge-nya masih soal konten, dan kalau misalnya di lapangan ya again soal sosialisasi di masyarakat itu juga harus terus kita kerjakan dan usahakan setiap harinya kayak gitu sih. Oke, keren banget sih ini Mas, sumpah ini terobosan yang menarik. Saya sendiri pribadi menarik ya buat keponakan-keponakan saya nih khusus ini. Nah kalau misalnya nih ada teman kita yang orang-orang sudah melek dengan teknologi dan pengen coba nih Enuma nih gitu, itu bisa nyari di mana sih? Atau udah ada sosial medianya kah? Atau pengen tahu ini ada trialnya kah? Kayak gitu-gitu gimana? Boleh. Jadi teman-teman bisa coba buka di enumaschool.com. Jadi Enuma school, sekolah dalam bahasa Inggris.com. Jadi bisa di typing aja di situ. Itu ada website informasi mengenai apa yang kita sudah lakukan di Indonesia dan informasi detail gitu. Dan ada sebenarnya ada kontak email dan juga mungkin WhatsApp. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya organisasi khusus atau mungkin punya rekan yang mungkin merasa kayak, wah ini adalah aplikasi yang cocok untuk satu kota atau satu daerah khusus yang memang membutuhkan peningkatan untuk pembelajar usia dininya. Nah itu bisa langsung aja drop email di sana, nanti tim kami akan membantu secara maksimal bagaimana nanti project-nya bisa berjalan di sana gitu. Dan basically itu juga yang akan saya lakukan nanti. Jadi kalau misalnya ada yang benar-benar sudah untuk bekerja sama dengan Enuma, misalnya kita berangkat ke Sulawesi gitu, ada beberapa daerah yang harus bermain sekolah Enuma, dan kita atau beberapa sekolah yang harus bekerja sama dengan Enuma untuk bermain aplikasi sekolah Enuma, kita akan happy sekali untuk support gitu sih. Jadi bisa drop aja gitu. Mungkin ada teman-teman juga yang basicnya adalah bekerja di NGO pendidikan atau yayasan pendidikan, more than happy buat kita untuk menerima setiap kerja sama gitu. Jadi kayak hal-hal kita juga udah menerima banyak sekali nih, kayak dari Sumatera, dari NTT juga udah ada, dan kita happy banget kalau misalnya setiap anak-anak mempunyai kesempatan yang sama di Indonesia. Jadi bisa drop email di sana, ada WhatsApp-nya juga, tim customer service kami dan tim kami yang lainnya akan benar-benar maksimal untuk menjawab gitu. Itu sih. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu untuk apa Enuma sudah melakukan apa aja di negara lain, bisa lihat di YouTube-nya. Ketika aja Enuma gitu. Jadi ada beberapa YouTube yang sudah kita lakukan di beberapa negara lain gitu sih. Oke, siap. Nah, ini bicara tentang pendidikan juga nih. Kita kan inginnya juga pemirsa atau pendengar terinspirasi dan juga terdidik juga nih tentang dunia startup, khususnya startup pendidikan. Nah, boleh nggak di-share dari Mas Leo kalau ada rekomendasi bacaan atau lainnya untuk yang tertarik tentang dunia startup edukasi gini, atau mungkin kayak ada tipsnya, triksnya juga nih buat kita yang mendengarkan atau menonton, biar siapa tahu nanti pas bikin startup yang socialpreneur segala macam itu bisa dimanfaatkan juga tuh info-infonya ataupun tips and tricksnya dan referensinya kayak gitu. Oke, good question gitu. Jadi kalau misalnya soal referensi, banyak banget startup Indonesia nih ya. Kalau kita ngomong soal startup itu yang soal pendidikan, jadi teman-teman bisa akses. Personally saya nggak punya website khusus atau lain sebagainya, tapi kalau misalnya apa yang bisa saya lakukan biasanya adalah saya coba cari hashtagnya education, startup education di Instagram, dan itu banyak banget keluar gitu kan, dan banyak banget informasi-informasi soal startup education gitu kan. Atau mungkin juga teman-teman bisa ya just typing di Google gitu, coba cari startup education yang sedang berkembang di Asia, yang sedang berkembang di dunia gitu, yang menjadi pioner dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa melihat kira-kira apa sih yang mereka tawarkan, apa sih yang jadi hal menarik yang kemungkinan besar bisa teman-teman lakuin gitu. Dan terkait kalau misalnya teman-teman mau bikin socialpreneur ataupun mungkin juga bikin startup ke depannya, I'm personally thinking itu saya pernah baca bukunya, dan ini kayaknya sebenarnya emang berjalan secara praktis juga buat saya dan tim Enuma, di mana adalah find your why gitu loh. Jadi
kalau kita tahu ya sebenarnya why pertama kalinya adalah kita benar-benar menjawab mengapa bagaimana aplikasi ini atau pembelajaran digital ini digunakan untuk anak-anak, semua anak-anak, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi itu yang memperkuat kita untuk akhirnya kita terus melakukan apa yang benar-benar kita mau lakukan sesuai dengan tujuan why kita itu gitu. Jadi waktu kadang-kadang kita lagi down, kita lagi capek, kita ingat why kita gitu. Kayak personally kayak saya juga kadang-kadang capek kan kayak kerja, aduh project di Indonesia capek juga ya gitu. Itu manusiawi banget gitu. Tapi saat saya ingat gitu, why sih gitu. Oh ya why? Because I know anak-anak Indonesia bakal bisa belajar gitu loh. Jadi dari project ini anak-anak Indonesia punya akses gitu. Jadi itu yang jadi why saya gitu, yang bisa secara personally dan sebagai company juga itu bisa bikin kita tetap stand, tetap terus berkembang dan melihat bahwa ada harapan gitu untuk hal ini gitu. Jadi itu saran dan tips pribadi saya yang menurut saya landasan banget untuk teman-teman kalau mau dirikin startup atau social planner lainnya gitu sih. Cijong Wei berarti ya. Ini luar biasa sekali, dari satu kata ini kita akhirnya dapat semangat yang luar biasa nih Mas. Terima kasih sudah mengingatkan kita untuk why-nya kayak gimana. Terus juga bisa buat banyak hal juga. Itu juga bisa dibaca bukunya, menarik ya. Simon Sinek. Oke. Simon Sinek sih ya. Bagus. Buku sama YouTube-nya yang bagus juga tadi ya. Kalau buat ya, YouTube-nya juga banget quotes-quotes-nya. Oke, jadi mungkin sudah banyak ya kita tanyakan saya kepada Mas Rio juga dan tentang Enuma, soal pendidikan, kemudian juga mungkin pengalaman-pengalaman tadi yang menariknya kayak gitu. Nah dari Arsa sendiri ada yang mau disampaikan lagi nggak? Sebenarnya sih kalau saya pribadi ada penasaran dengan Cak Leo ini gitu kan. Ibaratnya tadi kan aku sempat lihat tuh backgroundnya bekerja di beberapa project ya dan sempat jadi dipegang di manajemen juga. Kenapa akhirnya memutuskan oke deh kayaknya gue masuk ke awalnya kepikiran untuk berani terjun ke dunia pendidikan, selain tadi kan udah dijelasin tuh ibaratnya dengan why tadi, tapi ada triggernya lain ataukah prospek kedepannya kayaknya oke nih dari segi bisnisnya, ataukah ada pertimbangan lainnya? Kalau dari Cak Leo sendiri gimana nih? Apa akhirnya berani ini terjun, oke deh gue masuk deh ke pendidikan deh? Yap, ini menarik banget sih karena dulu saya idealis banget, saya pengen kerja di bagian kebijakan. Waktu kerja di bagian kebijakan ternyata saya tidak sepintar itu teman-teman. Oke, jadi saya abaikan itu. But setelah itu akhirnya saya mencari nih, what is my calling gitu kan? Apa sih panggilan saya gitu kan? Saya ya itu masih trial and error gitu loh. Tapi saya tuh inget banget, bukan inget aja tapi tertanam dalam diri itu kayak dari kecil saya tuh nggak pernah berhenti belajar gitu. Dan kata-kata belajar itu dari papa saya tuh nggak pernah berhenti gitu loh, kayak saya pernah dapat nilai matematika 5. Saya mau pulang tuh mau ngomong tuh takut kan dulu itu, terus kayak saya ngomong pas saya dapat 5 gitu, terus kayak that's okay, nggak apa-apa, om belajar sesuatu kan gitu. Dan papa saya nggak pernah yang kayak marahin dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya dalam diri saya tuh saya jadi yang kayak a learner gitu loh, seseorang yang pembelajar terus, dan saya senang belajar. Tapi saya belum sadar, namanya juga anak-anak ya, SD SMP belajar aja senang gitu kan. Tapi saya ingat banget waktu SMP ini jadi turning back point kenapa saya akhirnya masuk ke dunia pendidikan selainnya adalah karena waktu SMP itu kebetulan saya 5 bersaudara. Tahu kan kalau 5 bersaudara dan kita tuh bedanya 3 tahun semua. Jadi masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah, jadi itu kan biaya pada membengkak barengan gitu. Dan saya berasa banget itu. Ya itu jadi orang tua, oke kita harus ini nih mengatur ya di kedua. Nah itu 3 tahun bedanya. Dan waktu itu waktu saya sekolah di SMP swasta biayanya nggak murah gitu. Saya ingat banget waktu buat makan aja kita harus mikir gitu. Jadi saya mikir kayak saya bisa sekolah itu suatu hal yang orang tua saya udah mati-matian buat bayarin saya anak terakhir BTW waktu itu. Menurut saya punya pilihan sebenarnya juga buat nggak sekolah waktu itu gitu. Tapi waktu itu saya jadi punya pikiran kalau saya punya kesempatan bisa sampai perguruan tinggi, I will pay it forward gitu loh. Gitu sih. Jadi itu yang turning back point waktu SMP saya benar-benar berdoa, Tuhan kalau misalnya saya diberikan kesempatan untuk bisa sekolah sampai perguruan tinggi gitu, I will pay it forward dari apa yang saya bisa kerjakan. Dan bersyukur banget waktu saya udah mulai menemukan my calling, which is untuk melayani anak-anak untuk berkembang secara pertumbuhan pendidikannya. Saya ketemu dengan Enuma gitu yang punya satu visi yang sama, dan saya happy gitu karena saya bisa melihat dan saya bisa menggunakan ini menjadi salah satu landasan ataupun alat juga untuk saya
membayarkan apa yang saya pernah dapatkan gitu. Jadi saya berharap anak-anak di Indonesia itu bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu. Dan basically ya sedikit banyak sudah mulai terlihat gitu. Dan saya masih terus berharap nggak hanya di Lampung, Medan ataupun 5 provinsi gitu, tapi atau mungkin nggak hanya di Indonesia, tapi juga anak-anak seluruh dunia untuk punya akses yang sama gitu. Jadi biar kedepannya negaranya pun juga menjadi negara yang maju karena sumber daya manusianya yang luar biasa. Itu sih yang saya harapin gitu sih. Oke, mimpinya panjang berarti Mas ya, nggak cuma Indonesia tapi juga dunia. Apalagi zaman di kita sekarang kan aksesnya bisa timeless, manapun. bisa dimanapun, kapanpun, dan sharingnya bisa, knowledge-nya bisa ditransfer dengan mudahnya kayak gitu. Oke, jadi mungkin udah nggak kerasa nih, kita udah lumayan lama juga ya ngobrol-ngobrolnya, tapi menarik banget. Iya, kira-kira udah 10 jam ya ini ya, bukan ya? Oh iya benar nih, aduh. Bit matahari dari barat ya. Ada butuh kopi nih sama Davi nih. Sebenarnya kalau lagi nggak pandemi kita bisa sambil ngopi-ngopi Mas, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin nextnya kita bisa ngopi-ngopi, dan mungkin bisa nanti nextnya kayak ada podcast berikutnya tentang perkembangan Enuma setelah mungkin udah jadi regional atau kayak gimana. Kita saya coba ajak teman saya juga untuk cerita ya. Kita terus doain biar semoga lancar semua, walaupun ada tantangan, tapi karena why-nya itu kuat, terus juga tujuannya juga kan tadi sampai ke level dunia ya. Jadi dengan itu aja harusnya udah jadi modal yang besar juga sih buat Mas Reo, teman-teman di Enuma juga, dan juga mungkin pendengar atau pembicara yang kedepannya mungkin jadi bisa potensial clients, potensial partners, ataupun mungkin investor kayak gitu. Who knows? Siapa yang tahu kan? Betul gitu Arsya? Betul banget. Oh, itu buka luas ya pastinya ya. Jadi ya Startnesia ini juga ikut juga ingin membantu teman-teman juga buat informasi-informasi seputar apa atau apa, dan siapa tahu nanti akan ada Enuma baru ataupun Mas Leo yang baru, Mas Leo lainnya yang menginspirasi, yang semangatnya luar biasa, dan juga bisa mempunyai impact yang besar nggak hanya sekarang tapi juga karena kan dari anak kecil itu adalah impact-nya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Pasti ya. Pasti gitu. Pasti harapannya satu untuk membangun negeri sendiri yang pasti ya, Indonesia ya. Dan kayak tagline Startnesia apa, Dad? Oke, karena tagline Startnesia juga itu sebenarnya jangka panjang dan itu buat menginspirasi juga. 1000 jarak tercipta karena satu langkah pertama. Startnesia. Wow, what a great statement, mantap. Jadi nggak apa-apa, mulai dulu aja. Kita juga sama sharing informasi, mulai dulu aja, kepo dulu aja. Mulai dari langkah-langkah pertama, lama-lama akan menjadi besar, lama-lama akan banyak teman-teman yang ngebantu, baik secara langsung maupun nggak langsung, kayak gitu. Oke, thanks banget buat Mas Reo juga, terus juga kalau saya Arsya yang luar biasa juga, kayak gitu. Jadi terima kasih juga untuk para pemirsa dan juga pendengar dari podcast Startnesia. Ini bukanlah akhir dari podcast kita, karena nanti akan ada podcast-podcast berikutnya, dan mungkin siapa tahu kita akan ngobrol lagi dengan Mas Reo dan teman-teman lainnya dari Enuma. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepo atau pengen tahu lebih lanjut tentang Startnesia, bisa cek di sosial media kita. Kita ada di Facebook, di LinkedIn, di Twitter, dan juga Instagram tentunya. Plus kita juga ada website-nya di startnesia.com. Dan podcast ini juga ada selain di YouTube, kita juga ada di Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, dan lain-lainnya. Jadi sharing informasi ini ke teman-teman kalian juga. Dan jangan lupa kepoin Enuma dan juga Startnesia. Dan mungkin kita sampai bertemu lagi berikutnya ya. Oke, thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you.